Tuhan telah mati, Tuhan tetap mati, dan kita telah membunuhnya. Friedrich Nietzsche. Selamat datang di Another Side, dan kali ini kita akan membahas tentang seorang filsuf yang terkenal akan hal-hal yang kontroversial, yaitu Friedrich Nietzsche. Perjalanan hidup. Friedrich Nietzsche lahir pada tahun 1840-an. Nietzsche lahir sebagai warga negara Prusia yang saat itu merupakan bagian dari Konfederasi Jerman. Dari usia muda, dia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan semangat yang menyala-nyala untuk pengetahuan. Namun, tragedi menghampirinya ketika ayahnya meninggal dunia pada saat Nietzsche masih muda. Hal ini membawa konsekuensi mendalam ke dalam pemikiran dan pengalaman Nietzsche, memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang arti dan nilai-nilai kehidupan. Ayah Friedrich Nietzsche, Karl Ludwig Nietzsche, adalah seorang pendeta Lutheran keturunan Polandia. Itulah sebabnya Nietzsche terkadang menyebut dirinya orang Polandia. Namun, Nietzsche lahir di Prusia yang sekarang menjadi bagian dari Jerman. Dan ia sangat mengidentifikasikan diri dengan budaya dan filsafat Jerman. Penting untuk dicatat bahwa identifikasi diri Nietzsche sebagai orang Polandia lebih merupakan tanda warisan dari pihak ayahnya daripada penyangkalan identitas Jermannya. Nietzsche mengejar studi di bidang teologi dan filologi, memperdalam pemahamannya tentang sejarah dan budaya. Namun, panggilan sejatinya terletak dalam filosofi. Dia mengeksplorasi gagasan-gagasan revolusioner yang akan mengubah pandangan dunia selamanya. Filosofi yang kontroversial. Filosofi Nietzsche menentang konvensi-konvensi yang ada, menyerukan bahwa manusia untuk melampaui batas-batas moral tradisional. Dia menolak ide tentang kebenaran mutlak dan moralitas yang tetap, dan sebaliknya menawarkan konsep kekuatan kehendak yang membebaskan individu dari belenggu-belenggu norma sosial. Berikut adalah beberapa hal yang kontroversial dari Nietzsche. Kematian Tuhan. God is dead. Salah satu pemikiran paling terkenal Nietzsche adalah konsep kematian Tuhan, yang mengacu pada pengabaian nilai-nilai agama dan kepercayaan tradisional dalam masyarakat modern. Nietzsche percaya bahwa masyarakat modern tidak lagi membutuhkan Tuhan sebagai sumber moralitas atau makna, dan bahwa konsep Tuhan telah kehilangan relevansinya di dalam dunia yang semakin sekuler. Kayak mirip ya. Ubermensch. Nietzsche memperkenalkan gagasan tentang Ubermensch atau Superman, individu yang melampaui keterbatasan moralitas tradisional dan menciptakan nilai-nilai mereka sendiri berdasarkan kekuatan kehendak. Konsep ini menentang pandangan konvensional tentang moralitas dan mengajak individu untuk mencapai potensi tertinggi mereka tanpa terikat oleh norma-norma yang ada. Voluntarisme dan kekuatan kehendak. Nietzsche menekankan peran kekuatan kehendak atau will to power sebagai pendorong utama di balik tindakan manusia. Ia berpendapat bahwa kehendak untuk berkuasa, berekspresi, dan mengubah dunia merupakan dorongan yang mendasar bagi keberadaan manusia. Perspektivisme. Nietzsche menolak ide bahwa ada kebenaran objektif dan absolut, dan memperkenalkan konsep perspektivisme. Baginya, realitas dipengaruhi oleh sudut pandang subjektif individu, dan kebenaran relatif tergantung pada interpretasi dan pengalaman yang unik dari setiap individu. Kritik terhadap moralitas konvensional. Nietzsche secara tajam mengkritik moralitas konvensional yang didasarkan pada nilai-nilai Kristen seperti belas kasihan, rendah hati, dan kerendahan hati. Ia menganggap bahwa moralitas semacam itu sebagai bentuk penindasan terhadap kekuatan dan kebebasan individu, serta penghambatan terhadap perkembangan manusia yang sejati. Warisan dan pengaruh. Meskipun Nietzsche meninggal pada tahun 1900 dalam keadaan pikiran yang terganggu, warisannya terus hidup dalam pemikiran modern. Para filsuf, penulis, seniman, dan bahkan musisi telah terinspirasi oleh gagasannya tentang Ubermensch atau Superman, dan penghakiman ulang tentang nilai-nilai tradisional, dari Jean-Paul Sartre hingga Albert Camus, dari Sigmund Freud hingga Michael Foucault. Pengaruh Nietzsche merentang ke berbagai bidang intelektual. Dia tidak hanya mempertanyakan konsep-konsep yang kita anggap sebagai kebenaran, tetapi juga menggugah kita untuk menjalani kehidupan dengan keberanian dan autentisitas. Friedrich Nietzsche, seorang filsuf yang menginspirasi dan kontroversial.
mengajak kita untuk memandang dunia dengan mata yang baru, untuk merangkul kompleksitas dan ambiguitas kehidupan. Dalam perjalanannya yang penuh tantangan dan kegembiraan, Nietzsche mengajarkan kita untuk tidak takut untuk menantang apa yang kita anggap sebagai kebenaran. Sebab hanya dengan menghadapi ketidakpastian, kita bisa menemukan kebebasan yang sejati. Bagaimana perjalanan tentang Friedrich Nietzsche? Menarik? Hal apa yang harus kita perdalam mengenai Friedrich Nietzsche? Silakan kalian bisa tulis komentar kalian di kolom komentar. Mari kita diskusi. Ikuti terus perjalanan kami mengungkap tabir misteri dari sisi lain dunia di Another Side.